Persiapan pelaksanaan migrasi televisi analog ke digital atau analog switch off ASO menjadi perhatian serius dalam rapat penyerapan aspirasi antara Direktorat Pengelolaan Media, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Panitia Kerja Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi 1 DPR RI, Sabtu 21 Mei di salah satu hotel di Yogyakarta. Upaya untuk melaksanakan tahapan ASO dengan baik dan berkelanjutan sesuai dengan perencanaan waktu yang ada juga menjadi topik pembahasan yang paling banyak didiskusikan untuk menghasilkan formula alternatif dalam percepatan migrasi televisi analog ke digital. Dalam paparannya, PLT Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dr. Insinyur Ismail ST mengungkapkan, dibutuhkan peran semua pihak mulai dari proses penyiapan infrastruktur multiplexing, program siaran, ekosistem perangkat penerima siaran, dan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Saatnya pindah ke siaran digital ini sebuah keniscayaan, dan saat ini siaran televisi digital ini sudah bersiaran secara simulcast dengan siaran analog, sehingga bagi masyarakat agar mengecek perangkat televisinya untuk menangkap dan menonton siaran digital sejak sekarang. Ismail juga menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan ASO di Indonesia sendiri memang tidak mudah. Penentuan tahapan didasarkan pada setiap kondisi yang ada untuk dilakukan penyesuaian. Tidak hanya di Indonesia, tahapan ASO membutuhkan waktu yang lama. Di Amerika Serikat misalnya, butuh banyak tahap dengan evaluasi yang terus-menerus untuk mengetahui kesiapan masyarakat. Ismail berharap masyarakat turut aktif berkontribusi dalam percepatan migrasi televisi digital dengan membeli set-top box atau STB dan melakukan instalasi di televisinya masing-masing, khususnya untuk masyarakat yang memiliki kemampuan. Nah, untuk yang di sisi penerima ini, jumlah televisi yang beredar di masyarakat yang kita perkirakan tidak bisa menangkap siaran secara digital secara langsung itu kisarannya di 30 juta televisi. 30 juta televisi kisarannya. Nah, perangkat set-top box sendiri yang direncanakan untuk dibagikan secara gratis itu 6,7 juta. Jadi kalau kita ambil jumlahnya yang pengadaan sendiri itu jauh lebih besar menurut 20 sekian juta, 26 juta lebih itu adalah perangkat yang disiapkan sendiri oleh masyarakat. Ada dua opsi, apakah dia mengganti TV-nya langsung menjadi TV digital gitu. Karena TV digital ini makin hari juga makin murah harganya udah. Diketahui jumlah STB yang dibagikan juga terbatas. Saat ini jumlah maksimal STB yang disediakan untuk rumah tangga miskin berdasarkan DTKS di Jawa Tengah sebanyak 1.142.925. Sedangkan di Yogyakarta 120.686 STB. Masih perlu percepatan. Rencananya kan ada banyak titik yang harus diselesaikan per 30 April gitu ya. Tapi di tempat ini akhirnya kita mendapatkan permasalahannya mulai terbuka ya. Memang ada komunikasi yang masih butuh antara pemenang multiplexer ya, televisi swasta LPS dengan Kementerian Kominfo. Jadi masih walaupun sudah ada komitmen di antara Kominfo dengan TV swasta atau LPS untuk pendistribusian jumlah, tapi ternyata di lapangan tidak mudah karena ada biaya-biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan sebagai biaya tambahan, bukan hanya distribusi tapi juga ada pemasaran. Ya, ini yang akhirnya terbuka tadi, dan memang daerah-daerahnya masih cukup kita lihat bukan di daerah-daerah yang kota-kota besar saja, di daerah-daerah yang di Pulau-Pulau Jawa, tapi daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Berikutnya berbagai aspirasi dalam rapat yang juga dihadiri oleh Diskominfo, KPI Pusat, dan KPID Yogyakarta ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi tim Panja Digitalisasi Penyiaran Komisi 1 DPR RI dalam rapat dengan para mitra kerja terkait. Tim Liputan melaporkan.